Udah online belum sini? Udah ya. Halo teman-teman semua, selamat malam dan selamat bergabung. Kali ini aku mau cerita tentang visa-visa Australia dan mohon maaf sebelumnya karena telat 4 menit karena ada masalah. Udah lagi mau on. Bapak kos bilang suruh pindah, jangan di ruang tamu, jadinya mau nggak mau mesti setup di kamar dadakan. Ya udah jadinya sekarang di kasur deh. Oke deh kalau gitu. Ini udah on kan ya? Harusnya sih ini udah on ya. Oke, jadi temanya kali ini adalah jenis-jenis visa Australia ya. Australia. Oke. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bertanya. Nanti aku jawab pas di jeda pergantian penjelasan jenis visanya, oke? Yaps. Oke. Oke. Harusnya sih ini udah on ya, tapi kayaknya masih belum banyak yang ini. Aku lihat juga tadi yang online nggak banyak sih, teman-temanku cuman kayak berapa gitu. Jadi ya udah, oke. Kita mulai aja. Yang pertama itu aku mau cerita tentang jenis-jenis visa. Jenis visa di Australia itu ada banyak banget. Tapi aku cuman akan menjelaskan yang aku tahu aja, yang memang ada teman yang pernah pengalaman ibaratnya untuk di visa tersebut. Contohnya itu adalah yang pertama itu ada visa turis, terus ada visa student, terus ada visa yang sekarang aku lagi pakai itu visa working holiday. Jadi visa bekerja sambil jalan-jalan. Nah, visa yang lain itu ada temen orang asing, ada sih orang Indonesia juga, tapi kebanyakan sih yang ini orang asing ya. Orang Indonesia nggak banyak gitu kayaknya yang dapat. Ini namanya visa skill visa atau visa tenaga kerja ahli yang punya skill, atau meskipun nggak punya skill ya tapi kayak dapat sponsor gitu dari perusahaan. Terus visa partner, visa pasangan, either married atau enggak gitu ya. Jadi kayak di Australia itu nikah kan nggak wajib, jadi meskipun nggak nikah tetap bisa dapat partner visa. Terus PR sama citizen. Nah, untuk pertama aku mau jelasin dulu tentang visa turis. Nah, visa turis di sini itu kan turis ya, namanya juga turis. Jadi kan dia ke Australia hanya untuk berkunjung ya kan. Oh ya, halo. Halo juga. Oke, jadi kalau misalnya berkunjung ke Australia, jadi apapun tujuannya, kalau misalnya masuk ke negara lain itu kan biasanya diminta visa, kecuali memang ada apa ya, kayak agreement bahwa di antara negara itu tidak memerlukan visa gitu. Contoh kayak kita nih Indonesia itu kita bisa ke beberapa negara Asia Tenggara tanpa visa karena memang sudah seperti itu ketentuannya. Memang ada agreement di mana sesama negara-negara dari pokoknya dari negara sekitar gitu, sesama negara Asia Tenggara itu kita memang bisa datang dan pergi bebas tanpa visa. Tapi untuk ke beberapa negara lain, kalau misalnya kayak contoh kita orang di Indonesia, kalau kita ke negara-negara Asia Timur, atau kita misal ke negara yang lebih jauh lagi, meskipun Australia deket banget sama Indonesia, tapi karena dilihat dari pembagiannya itu beda benua ya kan, jadi meskipun tetanggaan juga tetap perlu visa karena ketentuan dari negaranya. Nah, visa yang paling mudah didapatkan untuk jangka pendek, terutama yang paling gampang itu adalah visa kunjungan. Jadi kalau misalnya kita datang ke negara lain, kita pasti akan diminta visa karena ketentuan dari negara tersebut ya kan. Nah, contohnya adalah Australia ini. Kalau misalnya
Oh iya nih, maaf ya Hilma, belum bisa join dulu. Nanti ada sesi pertanyaan tanya jawab kalau misalnya mau join. Sekarang masih penjelasan dulu tentang jenis visa-visanya, oke? Em, Maaf ya, belum bisa accept join live-nya. Oke, jadi visa kunjungan ini bervariasi. Nah, tapi yang jelas durasinya itu pendek kalau turis visa itu. Tapi di Australia itu beda sama negara lain. Ternyata diketahui atau tidak jadi ternyata aku nggak tahu kalian tahu apa nggak, visa turis Australia itu ternyata bisa lumayan panjang juga jangkanya gitu. Jadi yang kita ketahuin kan biasanya kalau turis kan cuma kayak beberapa minggu ya kan, atau kayak sebulan 3 bulan gitu kan. Memang normalnya kayak gitu sih, normalnya memang visa turis itu di mana-mana memang masa stay-nya maksimal 3 bulan. Tapi di Australia ternyata ada beberapa pilihan guys, yang aku tahu dari temen itu. Ternyata ada yang 6 bulan, jadi bisa kayak pilih gitu loh, maksimalnya itu kayak 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Karena ada temen orang Filipin, seingatku 2 tahun lalu aku tanya-tanya waktu dia pertama kali kesini pakai visa apa dan lain-lain, sebelum dia apa namanya apply PR itu, dia bilang ternyata pertama kali kesini tuh pakai visa turis. Terus aku tanya kan, visa turis yang berapa lama jangka waktunya, terus ternyata dia bilang 1 tahun. Hah? Terus aku shock gitu kan, hah, ada ya visa turis Australia sampai setahun? Baru tahu. Jadi ternyata ada guys, jadi bisa sampai setahun. Tapi kalau lebih dari setahun aku nggak tahu, kayaknya harus perpanjang lagi, kayaknya maksimalnya 1 tahun. Harganya beda, jadi itu dibedakan dari masa durasi sama harganya gitu. Terus persyaratannya apa, kurang lebih kayaknya sama ya. Kalau persyaratan apply visa turis itu pasti yang pertama kali diminta pasti booking flightnya sih, biasanya booking flight bukti kalau memang udah mau siap kesini. Tapi ada juga yang booking flight itu nggak wajib, tergantung. Tapi kalau misalnya kalian tujuannya untuk kunjungan dan udah pasti durasinya pendek, biasanya sih mereka minta flight ticket. Kalau misalnya nggak minta flight ticket akan disangsikan. Terus kemungkinan besar akan gagal gitu, karena kalian kayak belum jelas kapan mau perginya. Jadi kadang pihak imigrasi juga kayak mikir, oh ini orang belum jelas nih, jadi akhirnya ya nggak dilolosin. Kadang ada yang kayak gitu. Terus apa namanya, kalian harus membuktikan diri bahwa kalian itu bekerja dan memang hanya datang ke Australia hanya untuk berkunjung. Jadi dalam arti kalian harus membuktikan bahwa apa sih yang membuat kalian kemungkinan akan balik lagi gitu. Nah, ini penting karena banyak orang gagal di sini karena kemungkinan kayak misal kalian berkunjung tapi pihak Australia itu biasanya cancel karena mikir, oh ini orang nanti bakal kabur nih, kemungkinan nggak balik lagi nih, nggak ada alasan dia buat balik gitu kan. Ada yang kayak gitu. Kalau misalnya paling bagus kalau visa turis itu kalian kalau misal punya sponsor, karena sponsor itu kayak kalau bisa nih, sponsor yang nyponsorin itu kayak menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab bahwa kamu itu datang ke sini cuma sementara dan akan balik lagi ke negara kamu kayak gitu. Kalau misalnya dia bisa ngasih rekomendasi kayak gitu, itu kemungkinan besar akan dipercaya. Tapi sponsor ini pun juga akan dilihat lagi orang yang seperti apa ya kan, apakah pihak imigrasi bisa percaya apa enggak kayak gitu. Terus jadi kalau paling bagus yang di sini tuh kalau misal kalian punya pekerjaan tetap yang akan membuat kalian jelas pasti balik lagi ke Indonesia. Kalau misal kalian punya usaha, kalian harus jelas usahanya apa dan punya properti apa enggak gitu. Kayak banyak yang kayak mikir kalau misalnya kalian nggak punya properti di Indonesia, ada kemungkinan kalian nggak akan balik ke negara masing-masing gitu kan, karena si orang Australia mikir nih orang nggak ada yang ditinggal, jadi nggak mungkin balik lagi kayak gitu. Jadi bisa dibuat gagal karena itu juga. Terus ya pokoknya itu deh, persyaratannya harus lengkap ya. Kalau misalnya ada yang kayak kurang atau nggak meyakinkan, contohnya kayak teman aku, dia gagal dan waktu itu pakai agent jadi hilang 2,4 juta gitu. Sayang sih. Kalau misalnya visa turis ini beberapa teman cerita mending apply sendiri karena resikonya lebih kecil. Kalaupun gagal uangnya kan nggak terlalu banyak hilangnya, maksudnya dibandingkan bayar agent ya kan. Terus kedua juga
resikonya ditanggung sendiri yang kurang-kurang. Cuman memang pasti bingung ya kalau apply sendiri, tapi beberapa teman yang mengikuti persyaratan apply sendiri dan mereka visanya lolos. Jadi bisa dari mereka pernah ke Australia terus balik lagi gitu. Dan mereka bilang lolos kok gitu kan, apply sendiri aja kayak gitu. Terus ketiga, masa durasinya harus dipertimbangkan. Kalau misalnya kalian mau lama di Australia, seberapa lama kira-kira tabungan kalian itu diprediksi cukup enggak gitu. Karena kalau misalnya kalian tujuannya misal buat 2 minggu, sedangkan pihak Australia mikir lah tabungannya cuman cukup buat seminggu, ya kemungkinan besar pasti akan ditolak. Jadi dilihat lagi, ada perhitungannya gitu, mereka ngitungnya berapa hari kalian mesti punya uang berapa. Kalau misalnya kalian uangnya kurang dari yang diestimasikan, ya pasti bakal digagalin juga gitu. Jadi visa turis ini rada-rada tricky ya guys. Ada juga yang kayak mikir gini, wah ini orang bisa jadi pihak imigrasi mikir kayak gini, wah ini orang visa turis cuma buat batu loncatan nih, kesini cuma gara-gara pacarnya, ntar ujung-ujungnya kabur atau apa gitu, atau kayak wah ini orang nggak jelas, nggak ada family juga di sini tapi mau kesini mau ngapain gitu kan, mungkin kayak gitu. Nah, hal-hal yang meragukan seperti itu bisa membuat visa kalian di reject. Makanya untuk visa turis ini rada-rada tricky, tapi yang paling bisa bikin kalian datang itu ya visa turis ini sih. Kalau misalnya kayak maksudnya gini loh, kan ada visa student juga, jadi banyak kayak orang di sini tuh ya datang pertama kali memang visa turis, tapi nanti endingnya di visa yang lain. Itu juga banyak sih yang kayak gitu. Jadi kayak visa turis itu banyak dijadikan batu loncatan, meskipun apply-nya rada-rada tricky, jadi bisa ditolak bisa dapat, tergantung persyaratan dan tergantung kalian sih laki apa enggak. Kalau beruntung ya pasti dapat, kalau enggak ya udahlah gitu. Tapi emang harus siap ya, angus tadi, tiket sama apa namanya, sama tiket sama tadi uang visanya itu kemungkinan besar angus. Jadi kalian juga harus sudah siap kalau nge-apply visa ada kemungkinan memang di reject. Terus kalau booking hotel itu juga pasti akan diminta, atau kayak di mana kalian akan tinggal. Lebih bagus sih kalau misalnya kalian ada sponsor ya kan, jadi kayak bisa taruh alamatnya si sponsor ini dulu, atau bisa diakalin dengan cara kalian booking hotel yang pembayarannya bisa pending, bisa belakangan, atau bisa di refund 100%, tapi jarang sih ada yang bisa di refund 100%. Paling nggak bisa balik mungkin 80% atau berapa gitu. Jadi kayak pintar-pintar cari akomodasi yang bisa membuat kalian tidak kehilangan banyak uang kalau misalnya ternyata visanya di reject. Oke. Syarat tipsnya tadi ya itu apply sendiri aja. Semua visa nanti ada di Home Affairs, kalian bisa lihat di situ. Terus kedua itu visa student yang tadi aku bilang. Visa turis ini kebanyakan cuman buat batu loncatan. Kenapa? Karena ketika mereka kesini sebenarnya mereka punya tujuan lain. Jadi nggak murni untuk berlibur. Ada sih yang banyak memang murni buat berlibur, cuman kayak ke Sydney buat 5 hari. Tapi banyak orang-orang di sini imigran yang bukan dari orang Indonesia sih, kebanyakan itu orang dari negara-negara lain gitu, kayak Middle East gitu kan, atau kayak mana ya, kayak orang-orang Eropa atau orang-orang Asia tapi bukan yang orang Indonesia gitu. Itu mereka banyak juga yang kesini pakai visa turis, tapi ujung-ujungnya mereka itu buat dapetin visa student. Karena ketika mereka sudah di sini mereka berubah pikiran, bisa jadi kayak gitu, atau memang dari awal sudah diniatkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau misal kalian nge-apply visa student offshore dibandingkan dengan onshore, itu kebanyakan bilang kemungkinan besar kalian akan dapat itu di yang onshore, dan juga jauh lebih murah. Kalau misalnya kalian offshore itu kan kalian nge-apply-nya dari negara masing-masing, dan itu bakal bingung, kayak kalau misalnya nggak ada teman yang pernah apply akan kayak struggling sendiri. Tapi kalau misalnya pakai agent juga akan bayar mahal. Tapi kalau misalnya kalian di Australia, di sini itu banyak agent yang bisa bayarnya murah atau bahkan nggak bayar sama sekali, karena agent ini dapat keuntungan nanti dari pihak kampus kalau misalnya kalian bener-bener memang masuk kuliah gitu, bener-bener memang kalian udah keterima dan bayar gitu kan. Nah itu jadi kayak banyak dimanfaatkan orang-orang ketika mereka datang ke Australia. Mereka lebih milih nge-apply-nya di sini karena kemungkinan besarnya lebih dapat dan juga banyak bantuan itu.
Nah, visa student ini kalian diperbolehkan untuk bekerja, tapi ada batasannya. Kalian nggak bisa lebih dari 20 jam dalam seminggu. Well, dalam kenyataannya memang banyak student yang kerja lebih dari 20 jam dalam seminggu. Kenapa? Karena di atas 20 jam itu mereka kebanyakan kerjanya itu cash. Dan itu sebenarnya memang tidak mengikuti aturan yang seharusnya. Jadi dalam arti itu sebenarnya nggak benar gitu. Maksudnya bisa, kalau ketahuan bisa ditangkap. Tapi pada kenyataannya banyak student melakukan itu. Kenapa? Karena mereka struggling dan butuh uang. Kadang mereka memaksakan diri gitu. Jadi kadang mereka itu belum benar-benar bisa kuliah sambil bayar sendiri, sambil kayak tinggal hidup di sini, tapi mereka kayak kadang-kadang kayak cuman ada biaya untuk kuliahnya aja, terus mereka paksain untuk kuliah, yang penting masuk dulu, yang penting visanya approve, terus nanti mereka untuk hidup sama untuk menjalani kegiatan sehari-hari itu mereka banting tulang kerja. Banyak juga student yang kayak gitu, dan itu realitanya gitu kan, memang banyak kayak gitu, dan mereka bertahan dan mereka bisa sampai dapat PR. Oke, kita nggak akan lari ke PR dulu, kita masih lanjutin di visa student. Nah, visa student ini juga bervariasi modelnya. Ada yang kesini karena ingin cuman ambil kayak yang jangka pendek, kayak short course gitu kan. Di Australia itu terkenal ya, kayak belajar di sini tuh modelnya kayak course gitu, orang sini bilangnya kursus course gitu. Nah, mereka itu ambil kursus itu ada yang dari jangka pendek sampai jangka panjang. Jangka pendek itu dalam arti kayak cuma beberapa hari itu ada. Aku pernah ambil karena untuk kerja di pertambangan ya kan, jadi aku ambil yang jangka pendek. Itu memang kayak satu kursus itu bisa kayak cuma 2-3 hari gitu. Itu memang pendek banget. Dan juga ada yang kayak sistemnya kayak setengah-setengah, kayak kamu online dulu kerjain, nanti assessmentnya jadi dibuat kayak cuma 1 atau 2 hari doang gitu. Jadi kita cuma datang, yang face to face nya cuma 1 atau 2 hari, sisanya tuh kayak online itu pun dikasih jangka waktu bisa kayak seminggu kayak gitu tuh, itu tergantung. Tapi ada juga yang memang datang di hari yang sama, selesai di hari yang sama juga ada. Jadi kayak dari pagi ikut kelas sampai selesai, nanti sorenya sebelum pulang ada ujiannya. Ada juga yang kayak gitu. Dan misalnya besoknya tinggal prakteknya, ada yang cuma 2 hari kelar. Ada juga yang di hari yang sama nih plus sama prakteknya, ada juga. Itu semua balik lagi tergantung kalian ambil kursus apa. Terus kalau misalnya kalian kurs kayak gitu, kalau misalnya yang pendek-pendek kayak gitu, itu biasanya kalian nggak bisa buat apply visa student ya. Kalau itu paling biasanya kalian cukup pakai visa turis juga bisa sih kayaknya. Ya kayaknya cuma visa turis bisa sih, tapi ditanya TFN nggak ya, mereka kayaknya enggak deh. Cuman kayaknya enggak deh, aku lupa deh. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian ambil kursus di sini, rata-rata sih ada yang kayak ambil program per kayak berapa sih, 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan gitu, itu ada. Terus kalau misalnya kalian misalnya ya kalian mau kuliah ke sini, tapi kalian kan bahasa Inggrisnya misalnya masih kurang, kalian juga bisa kok kayak ambil visa student untuk kuliah, tapi ambil lesnya dulu kayak gitu. Nah, selama kalian nanti kursus itu, les bahasa Inggrisnya pun kalian udah bisa kerja, karena kalian udah dapat visa student kayak gitu. Jadi udah bisa kayak make money lah istilahnya ya kan yang dicari kan itu biasanya orang ke Australia itu make money sih. Jarang ada orang Australia yang benar-benar kayak kuliah doang tanpa kerja, jarang banget, kayaknya nggak pernah lihat deh. Bahkan anaknya Bu Konjen aja dia tetap sambil kuliah, tetap sambil kerja. Aku pikir tadinya nggak kerja sama sekali, karena kan ya ibunya gitu kan, maksudnya udah kaya gitu kan, masa iya dia sambil kerja. Ternyata enggak tuh. Ternyata meskipun orang tuanya kaya pun, student-student di sini rata-rata ya tetap sambil kerja. Memang kayak gitu kayaknya ya kebudayaannya di sini, di luar negeri gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya kalian mau ke sini, visa student itu macam-macam modelnya. Nggak harus kuliah di kampus ya, maksudnya bisa ambil kursus, itu tadi yang aku bilang. Tapi memang ada yang banyak yang ke sini itu memang buat kurs
bukan buat kursus, banyak yang memang buat kuliah gitu, kayak ambil diploma atau ambil apa sih kalau di bawahnya diploma itu di sini tuh sebutannya sertifikat. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ada apa itu kayak sertifikat gitu. Mungkin semacam kayak kalau di pajak brevet kali ya, mungkin. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya kayak kadang-kadang ada hal yang kita nggak bisa samain sama di negara kita karena memang bener-bener beda. Tapi setahu aku memang levelnya di sini tuh course yang tadi disebut course itu pun memang kayaknya sertifikat itu juga masuknya course, kecuali diploma. Tapi di TEF itu ada juga sih diploma. Jadi aku tuh nggak tahu ya. Jadi kayak masih absurd gitu bedanya course sama bedanya kampus. Yang kampus itu tuh apa bedanya? Cuman memang yang disebut uni di sini tuh memang yang biasanya S1, S2, S3, tapi ada juga di uni program diploma, makanya kan agak-agak rancu kan. Jadi kayak ini tuh course apa kampus apa uni gitu, masih agak bingung. Tapi memang yang jelas-jelas bunyinya uni ya tahu sih, cuman kayak programnya pun kenapa sama dengan ada juga yang kayak modelnya course gitu. Aku masih kayak belum bisa nangkep banget karena mungkin belum masuk ke situ kali ya, maksudnya belum mulai kuliah itu. Jadi kayak masih bingung. Tapi yang jelas sih intinya kalau kalian kesini dan dapat visa student, intinya kalian bisa bekerja sampai 20 jam ataupun lebih asalkan enggak kecatat. Jadi yang kecatat di payslip kalau bisa cuma maksimal 20 jam. Kalaupun kalian lebih, ada kok perusahaan yang kayak nyatetnya cuma 20 jam tapi nanti sisanya tuh kayak dibuat cash itu, ada juga yang kayak gitu. Atau kalian kerja lagi di tempat lain yang memang cash. Terus visa student ini, oh ya ada keuntungannya. Visa student ini pun bisa mengajak orang untuk kesini, maksudnya bisa nyeponsorin. Karena teman aku ada, dia pernah nyeponsorin pak ceweknya ke Sydney selama 3 bulan. Jadi visa student ini bisa nyeponsorin keluarga atau pasangan atau siapalah gitu, pokoknya yang mau dibawa ke sini satu orang itu bisa disponsorin untuk visa turis. Jadi udah bisa nyeponsorin, tapi ketentuannya kayak gimana itu tergantung situasi studentnya. Kalau misalnya program beasiswa pemerintah, ada temen di Perth yang dia cerita dia kesini pakai visa student S2 dan dia bisa bawa anak-anak dan istrinya. Jadi dia punya 2 anak dan 1 istri, dibawa semua. Ada yang kayak gitu. Tapi contoh kasus yang temanku tadi yang di Sydney, dia cuma bawa pacarnya ke sini 3 bulan. Itu visa pacarnya visa turis. Kalau visa yang dipakai teman aku yang di Perth itu yang bawa keluarganya itu visanya visa dependent. Jadi visa yang bergantung. Visa yang bergantung ke yang punya visa yang utama, yang visa student tadi itu. Jadi keuntungannya di situ sih. Kalau visa student itu kamu bisa sponsorin orang lain untuk datang juga asalkan memenuhi persyaratan, terutama uangnya sih ya. Kalau nggak salah waktu itu temenku bilang dia harus punya uang minimal 25.000 dolar Audi ya. Kalau aku ngomong dolar tuh berarti Audi. 25.000 dolar di rekeningnya dia, baru dia bisa nyeponsorin kayak gitu. Jadi harus punya tabungan gitu kan, sekian banyak baru bisa nyeponsorin. Kalau yang tadi yang model beasiswa tadi itu kayaknya dari awal tuh udah berangkat bareng-bareng. Jadi kayaknya itu memang karena program pemerintah kali ya. Jadi kayak beda lagi gitu persyaratannya. Terus next kita ke visa working holiday ya, namanya juga working holiday, kerja dan jalan-jalan. Jadi ya memang visanya memang diperuntukkan untuk orang-orang yang mau bekerja dan juga mau jalan-jalan, atau mau jalan-jalan dan juga mau bekerja, ya terserah kalian lah mau kayak gimana. Halo Mbak. Jadi contohnya kayak aku gitu, aku kesini pertama kali 2 minggu pertama itu memang cuman kayak jalan-jalan aja sama urus-urus dokumen-dokumen untuk persiapan nanti kalau misalnya kerja, dan sambil cari-cari kerja juga. Nah setelah 2 minggu itu kan di minggu pertama dapat kerja tuh, tapi karena tempatnya jauh banget dari kota gitu jadi kita minta kayak dikasih kayak waktu seminggu lah gitu untuk persiapan OTW-nya ke sana, karena kita juga kayak masih mau menikmati kota dulu gitu kan. Jadi waktu itu kita kayak pokoknya spending 2 minggu dulu di city, habis itu baru ke Outback untuk kerja. Nah visa WHV yang ini itu program dari pemerintah. Jadi ada setahun sekali program ini
dan kuotanya adalah 1.000, tapi tahun lalu itu pemerintah mengumumkan bahwa visanya sudah tidak 1.000 lagi, sudah ada tambahan, kalau nggak salah sekitar berapa ya, 4.100 kalau nggak salah. Jadi chance-nya lebih gede kalau misalnya kalian mau coba, kalian kemungkinan besar akan lebih bisa dapat daripada waktu zaman aku apply, karena pas zaman aku itu kuotanya 1.000 tapi yang kepingin kayak segitu banyaknya gitu. Jadi kayak perang online buat dapetin kuotanya gitu Kak. Dan meskipun dibuka setahun sekali, tapi ketika bukaan pertama itu, aplikasi pertama itu kan akan ada penyortiran. Nah, banyak yang tidak lolos. Jadi ketika beberapa orang tidak lolos itu, nanti kan ada kayak sisa kuota tuh. Contohnya waktu aku itu ada sisa kuota 200. Jadi yang 1.000 kuota itu aku nggak masuk. Terus ada sisa kuota yang kayak gagal-gagal seleksi dokumen atau wawancara atau apalah gitu. Pokoknya ada yang gagal-gagal 200 orang. 200 orang ini dibuka lagi gitu, masih di tahun yang sama. Jadi sebenarnya chance kalian itu ada 2 kali, tapi yang satu ini tuh belum pasti. Kalau misalnya yang chance pertama ini udah bisa memenuhi 1.000 kuota ya kemungkinan nggak akan dibuka sisa kuota. Tapi selama ini sih pada kenyataannya, realitanya sih selalu ada sisa kuota, entah 100 atau 200. Jadi bisa kita bilang bahwa ada 2 kali kesempatan untuk dapetin SRPI untuk visa working holiday ini. Tapi jangan khawatir, karena yang tahun kemarin itu kan kalian kan udah maksudnya pemerintah udah ngumumin kan kalau misalnya ada sekitar 4.100 kuota, jadi chance kalian lebih besar. Jadi kalian jangan khawatir, kemungkinan kalian dapat itu akan lebih besar untuk tahun berikutnya ini ketika dibuka. Jadi tahun ini tuh setahu aku, sejak border Australia dibuka, pemerintah masih fokusnya itu memproses yang kemarin sempat granted tapi belum bisa masuk karena close border. Tapi kalau misalnya mereka yang udah granted ini bisa udah selesai nih, di grantedin lagi, terus mereka udah kesini, maksudnya atau belum kesini terserah, pokoknya udah granted dulu nih. Nah baru kemungkinan mereka akan mengurus lanjutannya. Yang kemarin udah dapat SRPI tapi belum granted. Nah, nanti setelah itu, setelah mereka kelar nih, baru kemungkinan besar kuota WHV tadi untuk perebutan SRPI itu akan dibuka lagi. Jadi kalian mesti sering-sering stay tune, pantengin tuh sosmednya imigrasi. Oke, dan keunggulan dan kelemahannya visa working holiday. Keuntungannya dari visa ini adalah per satu visanya itu masanya 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu, karena visa working holiday ini multiple entry visa, jadi kita bisa keluar masuk bolak-balik gitu tanpa batasan. Jadi mau tiap 2 hari sekali keluar masuk ke Indonesia juga boleh. Kalau kalian kaya, punya duit, bisa beli tiket bolak-balik pulang nggak apa-apa. Karena ada cerita. Ini bener sih, ada temen orang Indo, jadi dia tuh kayak setiap bulan itu balik ke Bali. Setiap bulan, kalian bayangin gak? Harga tiketnya soalnya menurut dia murah. Ya murah lah. Karena kan kalau misalnya kalian, misal yang paling deket itu kan, kalau dari di Australia itu kan kayak Darwin, Perth itu kan deket ya sama Bali ya, deket banget lah pokoknya. Jadi kalau misalnya tiket tuh, ya contoh kayak aku gitu, aku kan dulu cari yang paling murah gitu kan, dan kebetulan aku juga punya sistem tour agent kan, makanya banyak teman-teman suka pada nitip tiket ke aku gitu kan. Ya waktu aku dulu kesini visanya murah, bukan visa, tiketnya murah, nggak nyampe 2 juta. Yang bikin mahal itu bagasinya, karena aku nambah 10 apa 15 kilo ya, atau 20 kilo ya, aku lupa deh. Nah itu tambahan bagasinya tuh mahal, karena kalau nggak salah tambahan bagasinya per 10 kilo itu kalau nggak salah 700.000. Tapi aslinya tiketnya beneran nggak nyampe 2 juta kayaknya waktu itu, nggak nyampe. Jadi 2 juta kurang. Murah kan? Murah buat kalau kalian udah kerja di sini, itu murah. Makanya teman aku ada yang setiap bulan pulang ke Indonesia, tapi bukan ke rumah, dia kayak cuman pingin chill gitu kan, jalan-jalan di Bali, atau kayak cuman spend time seminggu di Bali kayak gitu. Tapi itu tiap bulan rutin, ada yang kayak gitu. Tapi kalau anak WHV sih normally paling kalau pulang dalam setahun cuma 2-3 kali, itu yang normalnya orang ya kan. Karena kalau bolak-balik kan juga kayak ya tujuannya di sini buat
kerja buat nabung buat jalan-jalan, tapi kalau misalnya selalu pulang ke Indonesia kan nggak jadi jalan-jalan di Australia kan, jadi nggak make sense gitu. Maksudnya tujuannya apa, nggak masuk, kecuali memang begitu tujuannya dari awal, memang kerja di sini untuk jalan-jalan bolak-balik ke Bali, ya bisa juga, tapi itu kayak nggak make sense gak sih. Cuman ya intinya kalau misalnya kalian pakai visa working holiday itu intinya kalian bisa keluar masuk sesuka hati dalam waktu setahun itu. Dan bagusnya lagi adalah ketika kalian visanya hampir habis nih, kalian bisa apply untuk visa yang tahun berikutnya gitu. Jadi kayak bisa di-extend. Dan bagusnya lagi bisa di-extend sampai tahun ketiga. Jadi bisa 2 kali extend gitu. Jadi bisa apply visa ini 3 kali. Tapi kemarin gara-gara COVID sempet ada denger kabar baik, katanya bisa di-extend sampai tahun keempat. Cuman persyaratannya apa belum jelas, dan itu belum direalisasikan, belum deal gitu. Tapi udah ada wacana kayak gitu. Dan nggak tahu maksudnya nggak tahu gimana ininya. Cuman kalaupun nggak ada tahun keempat, tapi sejak COVID kemarin pemerintah sini itu mengeluarkan 2 jenis visa baru. Yang pertama itu adalah visa COVID. Jadi kalau misalnya kita kayak udah di tahun ketiga terus kita masih kepingin di sini, kita stuck, terus kita juga nggak mau apply visa yang kayak student atau apa karena mahal, bisa apply COVID visa itu tadi. COVID visa itu juga persyaratannya jauh-jauh lebih gampang daripada visa WHV-nya itu sendiri gitu kan. Jadi oh ya, selain COVID visa itu pun ada visa lain yang sekarang lagi banyak diomongin, namanya NILFAC. NILFAC itu apa juga aku masih kurang tahu, tapi kurang lebih gak jauh beda sama si COVID visa ini. Cuman banyak orang bilang NILFAC ini lebih mirip kayak visa WHV. Kalau COVID itu kan kalau visa COVID itu potong pajaknya katanya sih lebih tinggi daripada visa WHV. Kalau visa WHV itu kan potong pajaknya 15%. Kalau visa COVID ini denger kayaknya 32% apa ya? Apa 28% gitu. Pokoknya lebih tinggi. Tapi persyaratannya gampang banget. Cuman butuh sponsor aja dari perusahaan yang menyatakan bahwa kamu bekerja di bidang yang memang masuk di persyaratan COVID visanya, kayak gitu aja. Jadi menurut gampang banget. Tapi kalau misalnya NILFAC ini persyaratannya apa, aku masih kurang tahu. Tapi kemarin baca-baca sedikit, kayaknya sih nggak jauh beda sama WHV ya. Kayak cuman membuktikan bahwa kalian lagi di WHV terus visanya mau habis, terus karena pandemi gini kalian masih harus di sini dan apa sekalian masih mau di sini, terus kalian melengkapi dokumen-dokumen yang diminta, gitu aja sih kalau nggak salah, lebih gampang. Oke, keuntungan berikutnya tentang working holiday visa itu, kalau kalian di visa ini kalian juga bisa belajar. Jadi kalian bisa ambil studi maksimal 4 bulan. Jadi nggak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau misalnya kalian ambil kayak course itu bisa, kayak aku kemarin ambil short course yang cuman buat kerja di kayak pertambangan kayak gitu tuh bisa kan, cuman beberapa hari atau kayak cuman seminggu 2 minggu tuh bisa. Tapi kalau misalnya kalian lebih dari, kayak misalnya kalian mau ke uni ambil yang lebih dari 4 bulan ya nggak bisa, kecuali kalau kalian mau diputus. Jadi misalnya kayak ada beneran, ini ada teman aku nggak deket sih, nggak yang kayak teman-teman sempat deket tapi udah nggak deket lagi. Pokoknya intinya ada kenalan dia di Perth, di visa WHV, dan dia ambil kuliah. Jadi dia potong selama setahun itu, dia cuman kayak kuliahnya 4 bulan aja. Terus habis itu dia berhenti dulu. Terus habis itu dia lanjut lagi kuliahnya di tahun berikutnya 4 bulan lagi kayak gitu. Terus nanti berhenti lagi. Cuman kalau menurut aku itu enggak efisien. Kenapa? Karena amat sangat disayangkan ketika kalian WHV, kalian kuliah di uni yang bayarannya mahal. Kenapa? Karena kalau di WHV itu kan kalian bisa kerja di mana aja tanpa batas jam, ya kan. Jadi contoh kayak kalian bisa seminggu kerja 40 jam, 50 jam, 80 jam, terserah. Karena aku dulu kerja di Maningset pun setiap minggu itu sekitar 80-an jam. Jadi bener-bener make money, ya kan. Cari duit. Kalau misalnya kalian kuliah nanti kalian cuma dapat waktu 20 jam seminggu, ya kan. Kenapa ketika kalian bisa bekerja full kalian malah kuliah? Padahal nanti kalau misalnya kalian ya sekarang kerja dulu aja, manfaatin waktu buat cari duit,
buat kuliah yang sebenarnya, terus nanti kalau misalnya kalian apply ke visa student, kalian kuliah yang sebenarnya, dan kalian kan dapat full tuh waktu untuk visa student itu, ya mendingan kerja aja dulu, kuliah nanti kuliah, jadi kayak udah fokus kuliah gitu loh. Kalaupun nanti kalian di kuliah itu masih mau kerja, kan kalian masih bisa kerja tuh yang 20 jam itu. Tapi 20 tapi kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian mau lebih itu kan susah kan, karena harus cash itu kan. Tapi kalau misalnya kalian sekarang nih ada kesempatan untuk bekerja sepuasnya, selama-lamanya kalian mau kerja, bahkan aku pernah ada kayak 1 hari yang nggak bisa tidur sama sekali karena aku kerja terus di 3 tempat. Kalau kalian nanti kuliah, kalian nggak akan bisa ngelakuin itu gitu, karena kalian ada beban, ada kewajiban untuk belajar itu tadi. Tapi kalau misalnya kalian di WHV ini, kalian nggak ada beban untuk belajar. Jadi kenapa belajar di pas WHV kalau kalian bisa nantinya kuliah yang bener-bener kuliah gitu kan. Jadi kalau menurutku ya itu nggak efisien, tapi ya hak masing-masing. Karena kalau si teman aku itu kan sebenarnya dia punya om di Perth yang sebenarnya juga bisa nyponsorin dia, dan aku juga nggak tahu kenapa dia kayak kesannya kayak terburu-buru gitu loh, karena WHV-nya dia kayak nggak santai. Jadi kayak dia kerja juga ngoyo di 2 tempat, tapi ambil kuliah juga 4 bulan, yang sedangkan 4 bulan itu pun kalian nggak dapat apa-apa, nggak akan dapat ijazah, nggak akan dapat apa-apa. Jadi kayak agak disayangkan ya. Maksudnya harusnya WHV itu ya fokusnya ya cuman kalau nggak kerja ya jalan-jalan. Jadi kalau misalnya nggak kerja ya jalan-jalan gitu loh, bukan kalau nggak kerja kuliah, karena sayang gitu waktunya gitu. Oke. Terus apa lagi ya keuntungan visa WHV itu? Oh iya, kerjaannya itu tidak dibatasi ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kalian pakai visa ini kalian harus di pertanian atau kalian harus di hospitality. Enggak, kalian bisa kerja di mana saja, bidang apa saja, asalkan kalian memenuhi persyaratan dan mereka menerima kalian. Kalau misalnya ada persyaratan yang diminta dan kalian nggak punya, tapi kalian bisa ambil kayak short course kayak yang aku lakuin, kalian juga bisa. Kayak contoh ya, kayak waktu aku mau kerja di pertambangan, butuh beberapa tiket ya, aku harus ambil kursus itu buat dapetin tiket kayak gitu. Itu kalian bisa, tapi memang harus keluar money ya kan. Kalau misalnya kalian di hospitality pun sama, kalau misalnya kalian mau kerja kayak di pub, di bar, itu kalian harus punya RSA kan ya, sama lah kayak gitu. Tapi RSA tuh kayak tiket yang paling, kayak sertifikat yang paling murah gitu kan, yang paling gampang didapetin dan bisa online juga. Atau kayak white card, itu yang paling murah dan bisa dapetin online dan pokoknya paling gampang. Tapi kalau misalnya kalian kayak contoh kayak ambil forklift itu kan lumayan ya, maksudnya duitnya gitu, kalau dirupiahin berapa juta gitu kan. Makanya banyak anak WHV yang kayak mau ambil tuh ragu-ragu, karena kayak mikir nanti bisa dapat kerja nggak ya, beneran nggak ya, nanti udah dapat tiketnya nggak dapat kerja. Pada kenyataannya memang ya itu resiko yang mesti kalian ambil kalau misalnya kalian mau coba dapat kerjaan lain gitu ya. Memang chance-nya memang nggak besar karena kalian bersaingnya dengan citizen ya kan, dengan orang-orang yang memang udah lama di sini ya begitu. Ya kalau kalian ngomong ke aku kayak, kak gimana tiketnya kepake nggak semua kepake sih, cuman ya nggak ada salahnya juga punya. Kayak contoh nih, forklift itu bisa dipakai kan kayak drive license ya kan, untuk 5 tahun. Jadi kalau misalnya nggak kepake setahun 2 tahun ya masih ada chance 3 tahun gitu kan. Ya so far sih selama ini memang dibilang kepake nggak juga, tapi dibilang nggak kepake juga ya pernah kepake gitu, karena aku pernah dapat kerja untuk driving forklift meskipun nggak lama. Jadi ya kayak gimana dibilang worth it apa enggak, kalau aku sih jujur karena aku suka gitu kan, aku penasaran banget sama forklift itu, pingin banget bisa. Jadi tujuannya tuh sebenarnya lebih ke kayak buat kepuasan diri sih. Aku pingin kayak, aku pernah nanya-nanya gitu kan ya sama orang Indonesia di Perth, ada ceritanya. Jadi dia itu, kalau aku bilang untuk ukuran sesama orang Indonesia menurutku tidak friendly dan kelihatannya dia nggak suka sama orang Indonesia. Jadi pas aku kenal dia dan aku coba tanya-tanya, dia nggak terlalu ramah. Dan waktu aku tanya, bang susah nggak sih bang buat dapetin itu gitu kan, aku pengen loh bang kerja kayak abang jadi forklift ini. Terus tiba-tiba dia tuh kayak yang bikin aku down, ngerti nggak? Jadi kayak, dan itu masih kayak di 2 minggu pertama aku di Perth loh ya. Jadi kayak masih, ngerti nggak sih, kayak aku masih excited anak baru, tiba-tiba kayak dibuat jatuh sama dia dong, karena dia bilang forklift itu lesnya cuman kayak 2-3 hari. Kalau yang dulu gue ambil sih 2 hari katanya gitu.
dan itu banyak yang gagal katanya gitu. Pokoknya intinya kayak dia tuh kayak seolah mau ngasih tahu kalau forklift itu nggak segampang yang kayak lu pikir, susah, kayak seolah dia mau ngomong kayak gitu. Tapi gue kayak merasa, masa sih itu susah? Toh juga kayak gue ngerasa gue kan jago driving, jadi kayaknya gue harus membuktikan gitu, membuktikan pada diri sendiri bahwa kalau gue bilang itu kelihatannya nggak susah, ya nggak susah, dan gue harus membuktikan itu gitu kan. Jadi di luar dari kayak keinginan untuk bekerja dengan menggunakan tiket itu, aku lebih ke kayak memang pingin punya tiketnya, memang pingin membuktikan bahwa nih loh, gue punya tiket forklift, gue bisa nyetir forklift kayak gitu. Nah, dan juga pingin benar-benar membuktikan diri bahwa gue bisa pas ujiannya kayak gitu kan. Dan waktu itu gue buktikan, alhamdulillah gue dapet. Dan belum ketemu orangnya lagi, nggak sengaja waktu itu ketemu lagi coy, di partinya temen, tapi gue kayaknya lupa menyombongkan diri. Mau ngasih tahu kak bang itu, bang gue punya tiketnya loh, kayak gitu maksudnya. Kayaknya gue lupa deh nggak mau kayak gitu, tapi sebenarnya gue udah punya dan udah sempet kerja pakai tiket itu, cuman memang bukan di posisi yang kayak permanen gitu, jadi memang kayak cuman sebentar doang, terus ya udah nggak, lebih banyak nggak kepakainya memang. Dan itu kan kalau dirupiahin berapa juta gitu ya, lumayan sih. Cuman ya nggak apa-apa, masih ada dan masih berlaku, jadi buat kenang-kenangan aja lah, nggak apa-apa. Tapi bagusnya nih kan waktu itu aku nggak ambil cuman tiket itu doang kan, aku ambil beberapa kursusan untuk dapetin tiket yang lain. Alhamdulillah sih, kalau dibilang kayak rugi nggak juga ya, karena dari semua tiket yang waktu itu aku ambil dalam semingguan di Perth itu, kira-kira kalau dibilang balik modal, jelas udah balik modal, karena dengan punya tiket itu aku bisa dapat kerjaan lain yang jauh lebih tinggi rate-nya karena pakai tiket itu gitu. Jadi kayak bukan sih dibilang kerjaan skill, cuman ya kayak lebih ada skill gitu loh, jadi kayak dibayar lebih tinggi gitu. Kayak misalnya kalau di mining site nih, misal aku jadi wah kenapa nih internetnya gangguan ya. Misal nih aku waktu itu dapat jadi tukang bersih-bersih, kayak OB lah istilahnya gitu. OB misalnya aku dulu tuh rate-nya 26 koma misal gitu ya. Terus kalau weekend pasti lebih tinggi sih. Terus pas aku udah dapet tiket itu, aku startnya di kerjaan yang paling gampang itu jadi kayak minimal 30 gitu kan, dari 26 ke 30 per jam, kan udah ada selisih ya kan. Terus dari tiket itu aku punya tiket yang lain kan, tapi kan pertama kali itu kayak nggak direcognize sama si bos. Jadi kerja dulu di yang level bawah ini, berapa lama direcognize sama si bos, oh kamu punya tiket ini ya, terus kamu bisa dong jadi ini. Terus aku bilang iya bisa. Nah dari situ naik lagi. Jadi terakhir itu aku di mining set itu udah dapet rate yang bener-bener tinggi lah istilahnya. Untuk orang Indonesia itu terbilang tinggi banget untuk anak WHV istilahnya, karena ya nanti kalau aku sebutin kalian kaget, jadi jangan deh. Tapi sekarang aku udah nggak kerja di situ lagi karena idealisme pribadi. Jadi ya intinya aku nggak ambil lagi karena aku sekarang tidak bisa bekerja di area, di beberapa field yang mereka memaksa untuk harus aku mengikuti mandatori pemerintah, yang sedangkan aku sendiri masih belum mau mengikutinya gitu. Tapi nggak melanggar hukum ya, maksudnya cuman kayak akunya nggak mau aja gitu. Tapi nggak, meskipun itu mandatori itu bukan berarti wajib, kalau nggak ngikutin kalian dideportasi, nggak kayak gitu. Mandatori itu hanya kayak diharapkan gitulah, tapi agak memaksa gitu. Diharapkan tapi agak memaksa, tapi sebenarnya tidak wajib karena itu nggak ada di hukum, tidak masuk di dalam landasan hukum, tapi hanya kayak pemerintah kayak ngemaksa, tapi cuman kayak ngerti nggak sih, kayak so far kalau misalnya kalian nggak di field itu ya nggak apa-apa gitu lah, intinya gitu. Oke, jadi intinya aku nggak ada pertambangan lagi. Dan visa working holiday udah. Oh ya, ada juga yang kerja yang terbilang lumayan oke. Ada teman aku kalau nggak salah di New South Wales ya, kalau nggak salah dia bilang temen dia itu kerja di sana di kayak resort, kayak ski resort. Dan di ski resort itu mereka
kerjanya enggak kayak kerjaan yang kayak kacung-kacung gitu, kayak gue ngebabu gitu kan, jadi OB. Mirip-mirip OB lah kerjanya, OB cantik. Enggak sih, mereka kerjanya lebih lebih oke, kayak contoh kayak jadi admin atau resepsionis gitu kan. Terus ada yang jadi supervisor gitu, kalau kerjanya bagus lama gitu kan, terus jadi supervisor. Ada beberapa teman WHV yang jadi supervisor tuh ada, karena mereka kerja di situ minimal kayak 1 tahun atau 1,5 tahun. Biasanya sih si bos kayak mulai ngelirik kalau memang ada chance ya bisa. Terus ada juga temen yang disponsorin skill visa setelah 2 tahun WHV di company yang sama, ada juga. Jadi chance-nya kalian tuh besar sebenarnya. Nggak harus kerja babu terus gitu, nggak perlu ngebabu mulu. Itu sebenarnya tergantung kalian. Aku juga sekarang juga lagi dapat kerjaan yang sudah mulai oke. Jadi kayaknya kalau misalnya aku suka bakal aku terusin. Mungkin student untuk bidang ini untuk bisa jadi kayak yang skillnya gitu, yang atasannya gitu. Sekarang sih udah mulai kerja yang kayak mulai jadi kayak yang pakai skill, tapi aku masih kayak pemula, masih kayak di training kayak jadi asisten gitu, tapi belum yang memang skillnya belum sih, masih kayak proses belajar lah gitu. Dan bayarannya sama kayak pekerja lain yang masih kayak laboring, tapi bagusnya aku udah nggak kerja laboring gitu aja. Jadi intinya bagusnya aku udah nggak kerja yang kayak berat-berat atau angkut-angkut berat. Aku sekarang kerjaannya gampang banget dan ada prospek kedepannya kayaknya gitu, dan nggak masuk di yang mandatori pemerintah itu. Jadi ini bagus banget. Company yang aku ini juga bagus banget, karena kalau misalnya aku pindah ke negara lain pun aku bisa kerja tetap di perusahaan ini, karena ini perusahaan internasional, standarnya internasional, jadi ada di beberapa negara gitu. Kayak contoh si Pak Bos bilang kalau misalnya gue ke Kanada nih, contoh gue bisa kerja di perusahaan ini yang di Kanada gitu. Oke, next. Oh, ada pertanyaan nih ya dari teman Arif 96. Bentar, mau baca kok malah ini ya. Mana sih pertanyaannya? Susah. Kerjaan yang paling gampang didapat sama paling aman di sana. Kerjaan yang paling gampang dan paling aman. Masih nonton nggak, Rif? Aman ini maksudnya gimana, Rif? Kalau yang paling gampang didapat kerjaan farm tadi sama kerjaan hospitality, itu memang paling gampang. Jadi kalau misalnya kamu sekarang nih ya, masih di Indonesia kan, baru lulus kan, Rif, kamu kalau bisa ambil pengalaman kayak kerja di kafe, kalau bisa jadi barista, kalau bisa, karena murah. Kalau les di Indonesia kan barista cuma 2 lah ya, 2 juta berapa gitu. Atau kalau kamu kerja di kafe, kenal sama ownernya, minta diajarin lah bikin kopi gimana caranya, itu gampang banget. Soalnya aku juga tadinya menghindari bikin kopi, aku tuh gak mau jadi barista, aku menghindari itu. Tapi waktu itu kepaksa kepaksa karena ambil kerjaan yang ternyata aku bakalan sendirian di situ. Karena itu 24 jam kan, aku di petrol station, aku harus ada di situ sendirian, jadi harus bisa semuanya. Jadi kayak mau nggak mau akhirnya aku diajarin cara bikin kopi pakai mesin itu. Jadi kayak tadi itu aku menghindari itu, tapi ternyata sebenarnya itu gampang sih bikin pakai itu. Jadi sebenarnya kayak ada untungnya juga, aku jadi enggak keluar duit buat kursus barista, tapi aku sekarang bisa bikin kayak cappuccino, latte kayak gitu-gitu. Cuman sebenarnya aku nggak mau gitu, tapi jadi akhirnya bisa. Bagusnya nggak bayar kursus jadinya, karena di training sama si company. Rate-nya juga bagus di situ. Jadi kalau misalnya kamu mumpung masih di Indo, kalau bisa ya les lah atau nyambi-nyambi lah di cafe gitu untuk belajar gitu. Kalau misalnya ada pengalaman di kerja di kafe atau di restoran sebelumnya, itu ketika kalian kesini dan daftar di restoran atau di kafe, itu kalian akan lebih dilirik karena punya pengalaman di negara kalian. Karena dulu teman aku ada yang orang tuanya punya restoran Cina di Medan, terus dia udah bantu-bantu orang tuanya 3 tahun, padahal dia sebenarnya sarjana, tapi pernah bantu orang tuanya 3 tahun gitu kerja di restoran. Jadi dia udah ada pengalaman juga, dia bisa masak. Akhirnya pas pertama kali nyampe sini, seminggu pertama itu sebenarnya dia dulu yang keterima. Gue sebenarnya enggak, karena gue nggak nge-apply ke situ sebenarnya, dan gue juga nggak ada pengalaman kan. Tapi dia keterima untuk jadi cook di belakang. Cook itu orang yang masak kayak chef tapi bukan chef, disebutnya cook karena nggak punya skill masak tapi dia bisa masak, paham nggak? Jadi nggak ada sertifikasi tapi dia bisa masak, akhirnya jadi cook.
di kafe. Kebetulan kafe itu banyak brands-nya di Australia, kebetulan kafe itu terkenal. Dan gue daftar di kafe itu, tapi yang di kota nggak dapet karena nggak ada experience kan. Nah, temen aku ini dia lihat ada kafe itu di Outback di kota lain di luar Perth, yang jauh dari Perth, tapi kafe yang sama, dan dia apply. Dan gue nggak taunya pas dia udah keterima, dia bilang, "Kak, aku dapat kerjaan nih di sini, tapi jauh banget gitu kan, gini, gimana Kak, menurut kamu diambil nggak ya?" Terus aku bilang, "Ya terserah kamu, kalau misalnya kamu mau ke sana, itu kan jauh banget, berapa jam itu kalau dilihat di GPS, lebih dari 20 jam kan kalau naik kendaraan sendiri, tapi waktu itu kita ambil bis, jadi 35 jam di bis itu." Terus dia bilang, "Gimana ya, ya kalau misalnya 2 minggu di Perth nggak dapet kayaknya ini aku ambil deh," gitu kan. Terus aku bilang sama dia, "Mau bareng nggak? Kalau mau bareng coba tanyain ke manajernya deh, masih ada lowongan lagi nggak? Kalau ada aku ikutan apply. Kalau misalnya aku dapat juga kita berangkat bareng." Dan kebetulan waktu itu dia tanya ke manajer, alhamdulillah karena itu di Outback kan nggak banyak orang yang mau kerja di sana, dan bagusnya perusahaan itu juga ngasih akomodasi dengan harga yang amat sangat murah. Itu kayak akomodasi termurah dan teroke yang pernah gue punya dan bayar gitu di Australia, yang bener-bener maksudnya kita tuh ngebayar gitu kan, rent itu kayak paling murah dan paling oke gitu dari perusahaan itu. Jadi waktu itu ya alhamdulillahnya manajer bilang masih butuh orang, terus akhirnya gue masuk meskipun gue nggak ada pengalaman. Makanya waktu itu gue pilih ambil yang di depan karena nggak ada pengalaman kan, nanti kalau disuruh masak takutnya gosong, karena gue juga nggak suka masak dan nggak suka deket-deket kompor. Jadi gue pilih yang jadi waitressnya waktu itu. Ternyata jadi waitress di sini itu nggak kayak kalian pikirin, nggak cuman kayak kalau ada orang customer nungguin doang kayak gitu, enggak. Waitress di situ pokoknya karena kalian dibayarnya per jam, jadi jangan harap kalian itu akan bisa nganggur. Jangan berharap. Oke. Jadi itu kerjaan yang paling gampang sebenarnya, Rif, hospitality. Entah kalian jadi housekeeping atau apa, housekeeping ini juga rada-rada tricky ya. Ada teman yang bilang susah gitu, ada yang teman aku nih yang kerja di farm, dia bilang katanya, "Oh seperti itu gila, capek banget, gue nggak sanggup." Ada yang kayak gitu, ada yang cuma seminggu 2 minggu keluar karena nggak sesantai kerja di farm. Ada yang bahkan temen aku sih, ya ada lah pokoknya teman yang ngajakin ngambil visa ini pertama kali, kan dia duluan kesini 2016. Dia itu 2 hari nyoba jadi housekeeping, katanya nggak sanggup, katanya ditinggal, jadi nggak dapat bayaran tuh 2 hari itu. Tapi ada sih sebenarnya perusahaan yang sebenarnya bos kalau misalnya lu kerja 2-3 hari cuma di training doang, keluar juga harusnya sih dapat bayaran. Cuman waktu itu temen aku karena keluarnya kayaknya tanpa izin dan memang kayak udah nggak peduli lagi, jadi dia nggak ambil duitnya itu 2 hari itu, nggak ambil duitnya. Dan juga dia waktu itu masuknya juga lewat agent, jadi sebenarnya dia tuh waktu itu sempat bayar agent kalau nggak salah $150, sekitar 1,5 juta kalau dirupiahin. Dalam 2 hari langsung dapat kerjaan itu, tapi dalam 2 hari juga dia keluar. Akhirnya bayar agent lagi untuk kerjaan yang lain yang di farm, yang waktu itu dia butuh buat extend visa tahun keduanya karena udah mepet tinggal 4 bulan lagi. Sedangkan dia butuh untuk extend visa itu kan paling nggak 3 bulan kan di farm atau di hospitality tapi bagian atas. Nah, dia waktu itu karena buru-buru akhirnya bayar agent, pokoknya gimana caranya dia mau nge-farm. Dan waktu itu dapatnya dari agent 2 hari kemudian dia dapat dari agent, dan farmnya itu ada posisinya di sekitar Darwin, di sekitar atas. Padahal dianya tuh kalau nggak salah waktu itu di daerah kanannya benua Australia apa ya? Aku lupa deh, dia waktu itu di Melbourne apa di Brisbane apa di Victoria apa di mana gitu, pokoknya di sebelah sana. Oh enggak, di sekitar Sydney, apa tuh, New South Wales ya, apa-apalah gitu. Akhirnya waktu itu karena dapat kerjaannya itu dan udah mepet tinggal 4 bulan, akhirnya dia langsung buru-buru beli tiket, langsung ke North Territory, langsung kerja. Dan dia cuma ngepasin 3 bulan itu doang karena ternyata dapat bos yang nggak enak katanya. Bosnya katanya pilih kasih gitu. Terus akhirnya cuma kerja memenuhi payslip, habis itu balik lagi ke Sydney dan langsung extend tahun kedua kayak gitu. Kalau dibilang kerja paling gampang pokoknya ya, Rif, kalau kamu punya teman banyak dan mau nge-farm ya kerja farm, karena farm itu kerjanya grup-grupan. Di sana ada 2 pilihan, kamu mau dapat piece rate atau mau dapat hourly kayak gitu. Itu yang paling gampang karena banyak orang bilang di farm itu kan nggak ada tekanan ya, jadi kayak lebih santai lah pokoknya. Tapi kalau misalnya di hospitality itu kita kayak kerja kantoran lah, ada bosnya, ada supervisornya. Kayak kalau misalnya banyak customer atau apa, kita kayak di pressure. Kalau misalnya housekeeping nggak ada customer tapi ada target gitu, kayak sehari harus berapa kamar dan kayak gitu. Dan kayak mereka punya estimasi satu kamar itu berapa lama. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya berapa kamar akan perlu waktu berapa lama, itu ada hitung-hitungannya gitu. Jadi dibilang lebih kayak under pressure sih. Kalau misalnya kerjaannya gampang dan kamu mau modal sedikit, ya tadi tuh kalau misalnya kamu bisa barista atau kerja di pub, kan sebenarnya kalau setahu aku duitnya lebih gede kalau yang kerja di yang ngurusin ada alkoholnya. Tapi kamu perlu RSA itu gitu. Iya. Yang aman lebih ke yang pasti dapat kerjaannya, yang nggak susah banget didapat. Kalau aman nggak susah didapat itu sebenarnya tergantung hoki kamu. Kalau kamunya beruntung, bisa langsung dapat. Kalau kamunya punya temen yang kerja di situ, bisa minta direkomendasiin juga, kamu bisa langsung dapat. Sama tergantung kebutuhannya. Kalau memang di sana lagi butuh orang, ya kemungkinan besar kamu dapat. Kalau yang apply nggak banyak, tapi kalau misalnya mereka butuh orang dan yang apply banyak banget, ya juga susah. Kecuali kamu memang ada temen yang bisa ngerekomendasiin atau ada kenalan di situ, kayak gitu sih. Di sini tuh modelnya kurang lebih sama aja kayak orang Indonesia. Banyak yang lebih kayak percaya kalau direkomendasiin orang, kayak gitu-gitu sih. Lebih kayak suka nerima orang yang kenalannya orang yang udah kerja di situ gitu. Mereka kayak lebih suka daripada nge-hire orang yang benar-benar kayak orang asing kayak gitu loh. Jadi sama aja sebenarnya kayak orang-orang Indonesia. Terus tapi dibilang lebih aman enggak juga ya, karena kadang kayak gini loh. Kadang kalau kerja kita dari orang yang kita kenal atau nggak kenal, tapi dia ngasih rekomendasi kita, atau kayak kita dapat dari grup gitu misal, tapi kadang bisa jadi kerjaan itu kita nggak enjoy, bisa juga. Terus kayak misal mau keluar nggak enak karena udah dibantu dapat kerjaannya, karena gue pernah ngalamin kayak gitu. Nggak enak, ada yang kayak gue nggak suka di depan tuh, orangnya agak-agak gimana gitu kan. Tapi mau keluar nggak enak karena si yang ngasih job ini kan temen di grup, dan dia minta kayak gue betah-betahin di situ misalnya gitu. Jadi kayak gue mau keluar nggak enak, akhirnya gue kayak memaksakan diri untuk ngabisin kontrak gue 6 bulan, padahal gue sebenarnya udah nggak betah tuh 3 bulan di situ, udah nggak betah gitu misalnya gitu. Kalau kerjaan yang kita dapat ambil sendiri itu kan, kalau misalnya mau keluar 2 bulan kemudian, sebulan kemudian, kita nggak ada rasa nggak enak gitu kan, maksudnya karena kita dapat sendiri, ngeplay sendiri, ya keluar sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dapat kerjaan karena dibantu temen, atau karena rekomendasi temen, atau karena dapat dari lowongan dari temen, jadi kayak, ngerti gak sih, nggak enakan gitu loh jatuhnya gitu. Halo Vi, hola. Mbak, berarti untuk daftar-daftar kerjaan semuanya terserah kita ya, asal kita punya skill dan emang company-nya mau nerima kita ya. Iya, tapi skill yang dimaksud bukan kayak ijazah kita ya, maksudnya ijazah kita tuh nggak kepake. Jadi kalau WHV itu yang kita perluin itu ya skill yang mereka butuhin di sini, di kerjaan itu gitu. Misalnya kayak tadi, kayak pub gitu, yang diminta ya RSA itu, karena untuk ngehandle minuman beralkohol. Meskipun kitanya nggak tahu jenis-jenis minuman beralkohol itu nggak masalah, karena dulu gue juga nggak tahu, tapi diajarin pas lagi kerja kan, di training tuh, kayak misalnya nggak bisa minum, tapi kayak dikasih tahu aja, ini vodkanya nanti segini aja, dicampurin sirup yang ini, dicampurin ini, nanti dikocok misalnya kayak gitu. Ada yang cuman di stir kayak gitu-gitu, dan kayak istilahnya kayak itu proses untuk bikin minumannya kita diajarin. Tapi kalau misalnya ada customer nanya nih ke gue kayak, mana ya yang lebih manis, ya gue jujur aja, oh I'm so sorry I don't drink alcohol, so let me ask the manager, kayak gitu misalnya. Terus kayak pokoknya kalau gue sih, gue lebih honest aja gitu ke customer gitu kan. Ya gue kasih tahu yang gue memang tahu, yang gue nggak tahu ya gue gak mau sok tahu gitu kan. Tapi yang jelas dari RSA itu, kenapa kita butuh RSA, karena kita butuh tahu nih orang udah mabok belum gitu, nih orang bakal rese nggak. Karena kalau misalnya nih orang udah mabok bakal rese, kalau kita terus-terusan kasih alkohol, kita melanggar hukum gitu. Jadi kitanya juga bisa kena denda. Makanya kita harus lolos itu tadi, harus punya RSA itu, karena kita harus tahu. Terus kayak misalnya, kita boleh nggak ngasih minuman ini ke orang ini gitu, ini underage nggak, kayak gitu. Itu kita juga harus tahu. Makanya kita harus punya RSA itu, karena kalau kita kasih minuman ke underage, kita melanggar hukum, kita bisa didenda sampai, kalau nggak salah seingatku 40.000 dolar gitu. Kalau dibilang yang paling gampang ya itu tadi. Terus
Tadi sampai mana ya? Masih ada pertanyaan lagi nggak? Sukses dan sehat selalu Mbak. DP sudah berapa lama di Australia? Oh, sudah 2 tahunan. Mas apa Pak ya, lupa. Ya, sudah lumayan. Oke, kita lanjut ke visa berikutnya kah? Visa working holiday sudah ya. Persyaratannya apa? Belum. Persyaratannya apa? Persyaratannya ada banyak. Bisa kalian cek di websitenya Home Affair-nya Australia, atau kalian bisa lihat di sosmed-sosmednya Ditjen Imigrasi kayak Facebooknya atau Instagramnya, di situ ada infonya. Kalau di Instagram itu ada di highlightnya, kalian geser-geser aja terus ke kanan, itu ada highlight WHV. Kalau di feed itu ada juga, kalian harus ke bawah-bawah, tapi udah banyak banget sih feednya, jadi kayak agak susah gitu nyarinya. Kalau di Facebooknya juga nggak salah ada, aku pernah lihat dulu. Terus di websitenya pemerintah imigrasi pemerintah kalau nggak salah ada deh tentang working holiday visa, kalian bisa lihat di situ. Yang paling utama sebenarnya uang. Kalau di working holiday visa itu udah jelas uangnya minimal 5.000 Audi. Terus kalian harus punya SKCK minimal setingkat Polda. Terus kalian harus punya IELTS. Kalau yang visa lain itu kan, kalau visa turis nggak perlu, tapi kalau visa student, working holiday, dan visa-visa yang lain itu setahu aku perlu IELTS, cuman standarnya beda-beda. Kalau WHV itu gampang sih, standarnya cuma 4,5. Dulu visa partner juga syaratnya kalau nggak salah 4,5, tapi dengar-dengar sekarang katanya udah naik. Oke, kita nanti bahas di bagian visa partner ya. Udah 1 jam nih, gila. Lanjut kita ke visa skill atau visa tenaga kerja ahli, tapi nggak mesti ahli kok, karena gini, memang namanya skill visa, tapi skill yang dimaksud itu juga ada beberapa varian. Jadi nggak harus melulu itu harus kayak visa skill yang kayak punya ijazah gitu, nggak harus gitu sih. Maksudnya skill itu kan macam-macam ya modelnya, jadi nggak mesti kalian harus kayak graduate dari kampus apa jurusan ini, nggak harus kayak gitu sih. Bentar ya, aku tadi buka-buka. Oh ya, oke. Jadi skill visa itu juga dibedain lagi jadi 3. Ada namanya skill independent visa, terus skill nominated visa, sama skill work regional. Skill independent visa ini kemungkinan adalah skill yang kalian dapetin secara independen, jadi secara pribadi gitu. Kalau misalnya yang dibilang skill nominated visa, ini setahu aku visa yang dibutuhkan sama pemerintah Australia. Jadi di bidang-bidang tertentu mereka butuhkan pekerja yang punya skill itu gitu. Nah, itu bisa tuh kalian apply. Terus kalau skill apa nih tadi? Skill work regional itu maksudnya gini. Regional maksudnya kayak beberapa daerah di Australia itu ada yang membutuhkan banget nih tenaga di bidang ini gitu misalnya. Nah, mereka munculkan itu si yang namanya skill work regional itu. Jadi kayak misalnya di misalnya daerah outback sana misalnya, atau di kotaku yang sekarang ini misal mereka lagi kekurangan banget childcare atau aged care. Nah, mereka akan mungkin munculin tuh skill work regional itu. Jadi mempermudah orang-orang yang misalnya mau dapat PR itu permanent resident, misalnya mau dapat PR tapi mereka belum memenuhi poin-poinnya, belum cukup poin, akhirnya mereka pindah ke regional untuk dapetin poin itu dengan cara bekerja di area yang masuk ke skill work regional itu tadi. Jadi regional bekerja di area regional yang untuk skill tertentu kayak gitu. Terus tapi ada juga tadi yang aku bilang, temanku yang WHV itu ada yang udah WHV 2 tahun terus dia dapat skill visa ya kan, maksudnya dia sekarang lagi bridging ke skill visa. Itu juga bisa. Kenapa? Karena pertama dia punya skill yang dibutuhkan karena dia sudah pernah belajar di Indonesia. Tapi kendalanya kan kalau orang WHV itu nggak bisa kerja skill kan, karena ijazah kita nggak diakuin ya nggak sih sama pihak Australia. Makanya kita nggak bisa kerja yang sesuai dengan skill kita. Tapi ini ada tapinya. Tapi pada kenyataannya ternyata kalau kalian punya skill itu terus kalian masuk ke bidang yang benar, misalnya kalian masuk ke bidang yang tepat, kayak teman aku itu 2 tahun dia stick di perusahaan itu dengan dia punya skill itu, dia bisa pada akhirnya disponsorin gitu sama perusahaan. Entah dia dibayarin perusahaannya
untuk visanya itu, entah dia memang bayar sendiri, tapi yang jelas perusahaan membuatkan dia sponsorship letter, intinya gitu. Itu bisa juga. Jadi skill visa ini banyak macamnya dan ada kemungkinan besar kita bisa dapat juga. Makanya ini aku lagi berharap ini di yang kerjaanku yang sekarang ini. Oke. Kebanyakan orang kesini itu yang pakai skill visa itu banyak orang dari negara lain sih. Orang Indonesia itu jarang banget yang pakai ini. Tapi ada, beneran ada yang dapat orang Indonesia. Yang aku kenal itu ada orang pertambangan, itu bapaknya teman aku, karena dia posisinya memang sudah posisi tinggi di daerah Indonesia bagian timur, memang udah orang tambang asli gitu, maksudnya gitu ya. Dia memang udah punya posisi juga, terus akhirnya dia kesini dengan skill visa. Dan dia pun bisa membawa beberapa bawahannya kesini juga dengan skill visa juga. Jadi di situ ada chance kalian kalau misalnya kalian punya skill kerja di bidang tertentu, kayak contoh kalau di Australia ya tadi tuh aku misalnya pertambangan, oil and gas kayak gitu-gitu, kalian bisa. Tapi ada juga nih temen orang Cilacap, masih muda, jadi dia itu suaminya temanku di grup, tapi aku ngekos di situ ceritanya, waktu itu ngekos beberapa minggu, jadi kenal. Dan kebetulan suami itu orang Cilacap, jadi kan ya sama-sama tetanggaan lah, tetangga kampung istilahnya gitu kan. Terus aku tanya-tanya dong ke dia, oh kamu kesini pakai visa skill ya? Visa skill apa gitu kan? Terus gimana cara dapetinnya? Ya udah, akhirnya dia cerita. Jadi dulu dia kerja memang di perusahaan oil and gas di Indonesia. Terus dia punya tender ya, kayak dia punya klien gitu untuk tendernya itu dari luar negeri kan, banyak kan. Nah salah satunya itu adalah dari Australia. Kebetulan perusahaan yang dari Australia ini bosnya dia kenal. Jadi dia dapat kesempatan untuk disponsorin sama si mantan klien tendernya dia gitu. Pokoknya gitu deh. Pokoknya intinya dia disponsorin sama bos yang punya perusahaan itu di sini di Australia. Jadi makanya dia bisa dapat skill visa, terus dia bisa kesini dan bawa anak dan istrinya gitu. Dan masih di visa yang itu sampai sekarang. Ketentuannya kalau nggak salah visa skill itu, kalau nggak salah ya, maaf kalau salah, dicek lagi coba, 3 tahun masa tinggalnya gitu. Dan tidak harus berkewajiban harus stick di perusahaan yang sama sih, bisa setelah setahun pindah perusahaan, karena si itu tadi kenalan aku itu dia pindah setelah setahun karena perusahaannya goyang gitu kan, terus dia pindah nggak apa-apa karena kan udah posisi di sini. Visanya kan toh juga buat 3 tahun gitu. Jadi visa itu tidak mengikat pada perusahaan itu. Visa ya visa gitu, perusahaan ya perusahaan gitu. Perusahaan itu cuma bantu dia dapetin visa, udah. Setelah di sini ya udah terserah kalian. Cuman ya jangan melanggar kontrak gitu aja. Jadi kalau misalnya kontraknya habis setahun ya kalian mesti bertahan sampai setahun kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya kayak aku nih WHV, kita nggak ada kewajiban untuk terikat kontrak kerja sampai sekian lama, kecuali kalian dimasukkan ke dalam permanen, bukan permanen, kecuali kalian dimasukkan dalam full timer, maksudnya kalian tuh dimasukkan ke dalam statusnya itu full timer gitu. Tapi rata-rata anak WHV itu kita rata-rata itu casual. Jadi kalau casual itu kita bisa keluar kapan aja gitu. Yang penting kita kasih notif aja kalau kita mau keluar, udah gitu. Bahkan ada temanku yang orang Cina, nakal-nakal sih mereka, keluar nggak kasih notif. Jadi ya kembali lagi ke kalian bagaimana gitu. Cuman kalau misalnya bosnya baik sih ya kalau bisa kasih notif jauh-jauh hari. Tapi kalau misalnya bosnya emang nyebelin banget ya nggak apa-apa sih, sebenarnya kabur-kabur aja. Terus oh ya, tapi kalau misalnya kalian dimasukkan ke dalam full timer, itu setahu aku memang ada kontraknya terikat. Kalian harus kayak minimal berapa lama kayak gitu, harus ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya paling cuma minimal doang sih. Kalau misalnya yang tadi aku bilang kayak skill itu kan beda ya, karena dia terikat di perusahaan bagus, perusahaan besar. Ya jelas biasanya kontraknya sih per setahun, tapi ya mungkin ada juga yang per 6 bulan, entahlah. Kalau aku dulu yang terakhir itu aku bilang aku kontrak kerjanya 6 bulan. Tapi statusnya casual, jadi kayak boleh keluar sebelum 6 bulan, tapi kalau mau perpanjang setelah 6 bulan harus kontrak lagi kayak gitu. Dan waktu itu aku sudah cukup, 6 bulan itu sudah terlalu lama. Itu kerjaan paling lama kayaknya yang aku pernah ambil di perusahaan yang sama. Biasanya kan tiap 2-3 bulan aku pasti ciao.
Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya tentang WHV dulu sebelum kita lanjut ke visa berikutnya? Mbak, berarti untuk daftar-daftar kerjaan semuanya terserah kita ya, asal kita punya skill dan MON udah tadi nerima kita. Ya, pokoknya yang penting company nerima kamu deh, intinya gitu. Kalau skillnya apa, balik lagi ke yang dibutuhin sama kerjaan itu. Tapi jangan terlalu muluk-muluk ya kalau kalian WHV itu, jangan terlalu kayak aku mesti kerja yang kayak gini karena aku tuh sarjana ini, jangan kayak gitu. Sarjana di sini yang orang Australia juga banyak yang nganggur. Terus apa lagi ya? Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke visa berikutnya. Visa partner. Ya, hai, siapa yang mau punya pasangan orang sini atau orang Indonesia yang udah di sini lama, atau orang bukan orang Australia tapi kayak orang imigran dari negara lain yang tinggal di sini ya, siapa yang mau? Mungkin kayak ada yang orang Muslim mau punya suami orang Arab, orang Pakistan, atau orang Afghanistan, Turki, bisa. Di sini banyak banget. Soalnya di sini tuh ternyata aku agak kaget sih, tadinya aku pikir itu cuma di Sydney karena teman aku bilang di Sydney itu nih, temen aku ya, dia orang Indonesia tapi turunan Arab. Ya orang Indonesia lah, meskipun turunan Arab tapi kan dia lahir di Indonesia, orang tuanya orang Indonesia, jadi dia orang Indonesia cuman turunan Arab. Dia bilang kayak gini, di Sydney itu kata dia lebih dari 50% itu orang imigran. Orang Australia itu paling sekitar 40% doang. Sisanya itu udah bukan orang Australia, katanya gitu. Dan tadinya aku pikir, oh itu berarti cuma kayak di sini doang kali ya. Berarti kalau di Outback berarti banyak orang Australinya dong, pikirku gitu kan. Terus ya udah aku kayak mikir, oh berarti kalau memang mau ketemu sama orang Australia itu harus ke Outback. Nah, tapi ternyata guys, sama aja di mana-mana. Orang Australia itu sebenarnya emang nggak banyak, makanya mereka kurang orang, makanya mereka nerima kita untuk datang karena mereka negaranya besar kan, benua, tapi orangnya dikit gitu loh. Sedangkan sumber daya alamnya itu tadi banyak, kayak contoh kalau di sini tuh kan pertambangan gitu kan banyak. Jadi ya SDM-nya kurang gitu kan. Makanya banyak orang asingnya. Mungkin kalau di jumlah-jumlah sebenarnya ya kurang lebih kita kayak setara gitu, si orang imigran ini dengan si orang Australia ini. Tapi orang imigran ini banyak yang statusnya sudah menjadi PR atau orang Australia, sudah yang kayak pindah jadi citizen sini gitu. Jadi dan prosesnya itu ketika mereka jadi jadi orang yang tinggal di sini itu pun rata-rata ya itu mereka banyakan kalau pasangan itu banyakan memang pakai visa partner. Tapi proses untuk dapetin visa partner ini pun bermacam-macam. Ada yang memang dari awal kalian sudah apply dulu dari negara masing-masing terus baru ke sini. Ada yang kayak gitu. Tapi banyak orang Thailand, orang Filipina itu banyak yang kesini pertama kali itu dengan visa turis, disponsorin sama pacarnya, terus nanti pas di sini baru mereka apply visa partner. Ada kebanyakan kayak begitu. Tapi ada juga yang orang Indonesia yang menikah dulu baru dibawa ke sini. Ada juga yang sama kayak gitu terus menikah di sini. Ada yang kayak pakai visa turis dulu datang ke sini terus menikah di sini baru ganti ke visa partner. Tapi balik lagi tadi ke yang aku bilang di awal, visa partner di sini itu tidak wajib menikah. Jadi kalau kalian bilang kayak istilahnya kalau di Indonesia itu apa ya, kayak kumpul kebo misalnya kayak gitu ya, bisa kayak gitu juga. Tapi di sini nggak ada istilah kumpul kebo karena di sini meskipun kalian tidak menikah, ketika kalian tinggal bersama, kalian akan dianggap sebagai partner yang bisa dibilang sah dan legal. Karena di sini visa partner ini ada 2 macam, mungkin 3 lah. Oke, pokoknya yang pertama itu memang yang kayak cuman pacaran doang, ya kan. Yang kedua itu yang kayak modelnya tunangan, lebih ke kayak sah karena dicatat di buku kayak apa sih ya, kalau orang sini bilangnya de facto gitu deh, pokoknya ada papernya gitu, kalian pasangan de facto. Jadi sah secara hukum tapi nggak pernah nikah gitu pokoknya. Terus yang ketiga ini yang benar-benar memang nikah. Nah bedanya apa? Bedanya itu kalau cuman kayak pacar-pacaran doang ini bisa jadi nggak ada hak apa-apa. Oke, paham? Jadi kayak model yang kayak tadi aku bilang kayak kumpul kebo tadi itu kalau di Indonesia. Nah kayak gitu, cuman di sini nggak ada istilah kumpul kebo karena di sini kan seks itu bebas ya kan, dengan pasangan masing-masing, baik menikah atau tidak menikah, karena orang sini nggak terlalu meribetkan itu karena di sini juga kayak agama tidak diwajibkan ibaratnya gitu kan. Jadi
Jadi ini tuh modelnya kayak nggak ada ikatan, tapi kayak cuman model pacaran. Nah, biasanya orang Indonesia nggak banyak yang melakukan ini, setahu aku yang di sini ya. Tapi orang kayak Thailand, Filipina itu banyak. Mereka kebanyakan cuma mikir selama yang penting bisa dibawa ke Australia, mereka nggak peduli mau statusnya apa dan visanya apa, mereka nggak peduli. Yang penting dibantu sama pasangannya, dibawa ke sini, tinggal di sini udah gitu. Terus visa yang ini tadi nih, kok susah sih megangnya. Susah, sakit nih. Oke, tinggal 2 pokoknya, sisa 2. Satu ini de facto. De facto itu berarti kalian tercatat secara hukum sebagai pasangan tapi tidak pernah menikah secara resmi. Tapi udah punya hak dan bisa nuntut kalau misalnya ada apa-apa. Terus yang terakhir ini yang menikah yang memang bener-bener sah, bener-bener memang menikah gitu, memang resmi jadi suami istri yang legal secara hukum. Dan ini ya jelas sudah pasti kalau nanti misalnya cerai, prosesnya ribet, beneran ribet, tapi sudah pasti punya hak dan segala macamnya. Dan juga kalau yang ini udah pasti sih kalau misalnya nanti cerai, nanti bisa nutut hak kayak pembagian harta setengah-setengah misalnya kayak gitu. Tapi bagusnya di Australia, ketiga hubungan ini bisa pakai visa partner, bisa untuk sponsor visa partner. Dan sama-sama kalau misalnya punya anak, baik sah maupun tidak, secara hukum anaknya akan tetap dianggap sah dan akan dilindungi oleh negara. Bagusnya di situ. Maksudnya apa dilindungi sama negara? Maksudnya gini loh, kalau kalian sampai punya anak dari hubungan itu, kalian nggak akan suffering gitu, kalian nggak akan menderita karena si anak ini akan dijamin sama pemerintah akan tetap mendapatkan haknya. Jadi si bapak ini ketika bekerja dia akan otomatis dipotong 30% dari gajinya, dilariin ke rekening ibunya atau siapa yang mengasuh anaknya itu. Tapi kalau misalnya anak itu diasuh bapaknya, ya nggak dapat apa-apa ibunya, meskipun udah cerai, tapi kan karena ibunya kan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya ini kan gitu loh. Jadi 30% ini larinya intinya tetap harus ke anaknya kayak gitu. Bagusnya di situ. Jadi kayak kalau misalnya punya anak sama orang Australia nggak perlu pusing-pusing gitu kan, karena dilindungin sama negara, makanya menikah dan tidak menikah itu tidak diwajibkan. Terus bagusnya visa partner ini adalah ketika kalian nanti menikah atau tidak menikah, tapi ketika kalian sudah berhubungan lama, kalian bisa mengajukan PR. Bagusnya gitu. Dan punya hak yang sama untuk bekerja. Kayaknya nggak ada batasan deh kalau untuk visa partner. Atau ada ya? Nggak ada deh kayaknya. Tahu aku nggak ada sih. Karena tapi nggak tahu ya ada apa enggak. Soalnya rata-rata orang yang visa partner kan juga pasti dapat duit dari pasangannya buat hidup. Jadi kayak nggak harus bekerja keras juga kayak anak WHV gitu loh. Ngerti gak sih? Ya intinya kayaknya sih gak ada. Tapi aku gak tahu, aku lupa gak nanya. Oke. Ada pertanyaan kalau mau WHV kak, kalau mau WHV, aduh WHV tadi udah lewat deh di berapa puluh menit yang lalu. Nanti dilihat aja ya, nanti aku posting di feed video ini. Kamu tonton ulang oke, dari awal, karena tadi udah dibahas dari visa yang pertama, visa turis, student, terus working holiday, visa skill, sekarang udah ke visa partner. Dan kita sudah mau lari sekarang ke PR dan ke citizen, dan habis itu kelar, oke, karena ini udah 1 jam lebih. Jadi aku mau percepat aja. Lanjut dari visa partner tadi. Oh iya, visa partner apa yang dibutuhin ya? Pertama kali ya sponsor lah, jelas. Ya, syaratnya adalah sponsor dari si pasangan. Baik secara entah finansial ataupun tidak, yang jelas harus ada pernyataan bahwa memang kalian berpartner gitu kan. Terus harus ada bukti-bukti. Nah, visa partner itu ada tricky ya. Kalau misalnya kalian tidak memenuhi bukti-bukti yang cukup, tidak menunjukkan bahwa kalian itu genuine relationship, itu juga kemungkinan besar akan ditolak. Karena pihak imigrasi sekarang ketat banget sama imigran yang datang ke sini, terutama cewek Asia, karena banyak orang-orang dari Thailand sama Filipina yang aku denger itu banyak yang manfaatin visa partner ini. Jadi kayak cuman buat dapetin PR, nanti udah 5 tahun dapat PR di sini, terus dapat PR, terus habis itu ujung-ujungnya pisah sama pasangannya, atau cerai atau enggak kurang tahu. Banyak yang kesini yang tadi aku bilang yang tanpa hubungan atau yang de facto itu, terus yang penting dapat PR nanti pisah meskipun mereka juga udah punya anak. Jadi agak-agak tricky karena sekarang
genuine relationship itu lebih susah dinilainya. Dan pemerintah Australia itu sekarang aku dengar-dengar lebih mikirnya kalau genuine itu kalau udah nikah resmi. Tapi nikah resmi itu juga masih suka dianggap nggak genuine kalau belum punya anak. Makanya jatuh. Makanya sekarang tuh genuine itu di kalau orang Indonesia ya, kalau kita yang di sini tuh sekarang kita berpikirnya kayak gini. Genuine relationship-nya orang imigrasi itu adalah ketika kalian sudah bertemu dengan keluarga masing-masing, ada buktinya. Terus setiap kali ada acara-acara besar kayak misal contoh Thanksgiving, Christmas atau apapun itu, kalian atau Easter gitu kan, Easter Day atau apa gitu, kalian ada foto-fotonya, ada bukti kalau kalian itu memang sering ikut kegiatan keluarga juga kayak gitu. Terus udah gitu kalian harus tunjukkan bukti bahwa memang kalian genuine relationship sudah minimal setahun. Jadi kalau misalnya kalian biasanya nih ya, kalau genuine relationshipnya modelnya tipikalnya orang Australia itu adalah kayak kalau kalian genuine relationship itu pasti kalian udah tinggal bareng kayak gitu. Terus minimalnya itu mereka mintanya kayak bukti kalian tinggal bareng selama setahun. Dan itu bisa dibuktikan dengan contoh kalian tunjukkan kalian punya misal rekening bersama gitu. Jadi punya rekening yang memang dipakai berdua atas nama 2 orang gitu kan. Terus kalian tunjukkan bill, ada bill apa sih, kayak kalian kan tinggal bareng nih, ada billnya kan. Nah, tunjukkan ada split bill di situ. Terus foto-foto tadi aku bilang, acara-acara kumpul keluarga atau foto-foto selama kalian selama relationship. Terus ini chat kalian, SMS kalian selama kalian berhubungan itu juga disertakan. Jadi biar kelihatan gitu loh, kayak ini asli apa enggak gitu kan, intensif enggak gitu kan kalian komunikasinya, maksudnya real enggak gitu kan, kayak gitu deh pokoknya. Mereka sekarang lebih waspada karena banyak yang tadi aku bilang kan, banyak yang apalagi cewek Asia tuh banyak yang fake relationship. Tapi banyak juga yang mereka kayak dibilang fake ya nggak fake juga, karena sampai punya anak sampai 2 gitu kan. Tapi ya ternyata itu cuma buat visa doang gitu. Setelah itu ya udah mereka udah nggak bener-bener bersama gitu, ngerti nggak sih? Meskipun mereka masih tinggal bareng karena anak, tapi nggak bener-bener memang cinta gitu kan, istilahnya gitulah ya, ngerti kan kalian maksud aku gitu. Visa partner berapa lama masanya kakak? Setahu aku visa partner itu berapa lama ya? Visa partner itu biasanya sih ini pertanyaan susah juga ternyata. Bentar ya. Aku mau jawab tapi takut salah. Soalnya rata-rata nih orang apply visa partner itu mereka bridging ke PR gitu. Jadi kalau untuk masa visa partnernya sendiri aku kurang tahu. Oke, aku googling ya. Karena biasanya mereka itu masuk ke visa partner, jadi mereka bisa tinggal di sini, tapi tujuannya untuk jadi PR gitu loh. Jadi kayak selama proses menunggu dapat PR itu mereka ada di posisi visa partner gitu loh. Paham kan? Tapi untuk posisinya sendiri visa partner itu berapa lama nggak tahu. Yang jelas biayanya itu $7.850. $7.850 berarti hampir 80 juta untuk ngeplay-nya. Waktunya nggak ada di sini. Aneh ya. Aku jadi penasaran nih. Kalau
nggak ada keterangannya maksimal berapa lama. Kemungkinan sama kayak permanent resident per 5 tahun, karena permanent resident itu kan per 5 tahun harus ngajukan lagi. Jadi kemungkinannya sama. Soalnya gini, kebanyakan orang visa partner untuk apply PR kan. Jadi pas lagi mereka bridging ke PR ini, mereka kan ada prosesnya tuh. Ya itu tadi, pertama visa partner, terus habis itu nanti bridging apa gitu, terus nanti TR. TR itu temporary residence sebelum ke PR. Kayak gitu. Jadi ya kemungkinan kalau nggak buat PR ya kemungkinan ya masuknya, kita kan masuknya kayak ke bridging gitu kan, maksudnya kayak proses peralihan gitu kan. Jadi ya kemungkinan ya maksimalnya ya 5 tahun, karena PR sendiri itu pun per 5 tahun harus perpanjang gitu. Kakak apply visa WHV sendiri kak? Iya, WHV itu semua sendiri, nggak ada yang pakai inian orang lain. Loh, ini aku mencet apa ya? Oh, di note ini ternyata ada suara juga. Baru tahu guys. Ternyata di note-nya Android bisa rekam suara di note. Jadi kayak di antara kayak tulisan itu tuh ternyata bisa masukin suara rekaman. Baru tahu. Wow. Gak sengaja tadi kepencet. Oke. Lanjut. Kak Dep baru gabung. Kalau mau buat visa Aussie untuk jalan-jalan boleh tahu syarat-syaratnya kak? Tadi udah dijelasin ya Rahmi di awal. Jadi nanti pas video ini aku post, simpen nih di feed, kamu nonton aja ya. Visa turis di awal-awal aku tadi udah jelasin gitu. Persyaratannya ya kurang lebih ya kayak gitu. Tapi kalau soal duitnya dibanyakin deh. Soalnya sebenarnya poin utama tuh bukan di duit sih. Soalnya temen aku waktu itu dia punya kalau nggak salah 50 juta, tapi tetap ketolak visa turisnya. Karena tadi itu dokumen yang satu yang menunjukkan bahwa dia akan balik lagi tuh nggak meyakinkan. Kelihatannya di situ dia ditolaknya. Dan waktu itu dia pakai agent, kayaknya agentnya juga kurang bagus. Jadi 2,4 juta melayang. Oke, lanjut ya. Tadi kan partner visa tuh larinya kan buat ke PR. Nah, PR itu apa? PR itu kayak kalau di Indonesia tuh kayak kalian punya kitas, tahu nggak? Orang asing di Indonesia kan banyak kan yang tinggal lama, mereka tuh kan harus punya kitas gitu. Nah, cuman bedanya kalau di Indonesia itu kan ada beberapa masa waktunya ya, kalau nggak salah ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun gitu kan, ada yang 10 tahun atau berapa tahun gitu. Kalau di Australia setahu aku permanent resident itu sama durasinya, semuanya sama per 5 tahun. Jadi per 5 tahun harus perpanjang. Dan dalam 5 tahun itu pun harus memenuhi kriteria. Kayak waktu itu teman aku kan banyak tuh Chinese Indo yang di Perth kan. Mereka PR tuh udah dari zaman dulu tuh, zaman krisis di Indonesia kan banyak yang kesini. Terus aku tanya sama mereka kan, PR-nya dari dulu? Iya dari dulu, gampang, dan itu kayak dari keluarga gitu, sekeluarga pokoknya bawaan lah gitu. Dan itu aku tanya kan, lah kok kalau misalnya kan ada waktu itu engkoh-engkoh yang kayak orang tua, terus dia tuh bilang dia tuh sebenarnya nggak suka di Australia, lebih sukanya di Jakarta, kerja di sana, dan dia juga punya kerjaan di sana, tapi waktu itu kan dia kesini karena pandemi kan. Terus aku tanya sama si Koko itu, lah kok kalau misalnya memang suka di Indonesia, kenapa balik lagi ke Australia, kenapa nggak give up aja PR-nya, aku tanya gitu kan. Terus si Koko tuh bilang, oh kalau give up jangan sayang, soalnya kan ini buat jaga-jaga kalau nanti ada apa-apa lagi. Kita kan turunan ngerti kan, maksudnya bukan pribumi gitu loh. Jadi kayak dulu mereka waktu kesini tuh kan keluarganya karena krisis itu kan. Kalau kalian belajar sejarah Indonesia kalian akan tahu maksud aku. Jadi untuk menyelamatkan diri ceritanya mereka kan kesini. Jadi mereka tidak bisa give up PR itu, karena PR itu salah satu jalan ketika ada masalah di negara Indonesia, mereka akan bisa mengungsi ke sini, istilahnya gitulah ya, mereka bisa kabur ke sini. Contohnya ya waktu pandemi itu kemarin, mereka juga, si Koko itu juga balik lagi ke sini karena ngungsi jatuhnya, gengs, karena di sana nggak aman, di Indonesia nggak aman kan, banyak virus, jadi dia kabur ke sini gitu loh, meskipun dia sebenarnya nggak terlalu suka. Dan ya itu, terus aku tanya, lah emangnya lah tapi Koko
tiap berapa tahun itu pasti kesini kok, maksudnya nggak dilepas aja gitu PR-nya, kan PR tetap bayar kan tiap 5 tahun itu. Terus dia bilang iya sih memang tetap bayar, tapi kan ya nggak seberapa lah, tanya gitu, daripada kehilangan PR nanti lebih nanti susah lagi apply-nya, kan sekarang PR susah katanya gitu. Terus aku tanya, kok memang persyaratannya apa kok untuk kayak biar bisa tetap perpanjang PR gitu, maksudnya bisa biar nggak hilang gitu kan. Terus dia bilang oh iya itu ada aturannya, selama 5 tahun itu Koko harus kerja di sini selama berapa lama gitu, ada kayak antara durasi atau jumlah nominalnya uang yang didapat dari bekerja di sini gitu tuh harus memenuhi persyaratan gitu. Jadi kayak kayak kan dari kerjaan itu dia bayar pajak, nah harus memenuhi persyaratan berapa banyak pajak yang harus dibayar agar bisa perpanjang PR-nya kayak gitu per 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun itu dia harus bolak-balik, nggak boleh di Indonesia terus. Kalau di Indonesia terus hilang PR-nya. Kalau hilang susah kata dia apply lagi. Jadi dia nggak mau kehilangan itu. Nah terus susah banget dapat PR, memang katanya susah. Tapi kalau sudah dapat PR katanya nanti gampang banget langsung ditawarin, mau jadi citizen enggak, mau jadi citizen enggak, kayak gitu, tawarin bolak-balik, ayo jadi citizen dong, kayak gitu. Jadi kalian harus kuat-kuat iman kalau masih mau punya properti di Indonesia atau masih mau balik ke Indonesia, harus kuat-kuat iman katanya begitu. Tapi aku punya kenalan, kebetulan chef tempat kerja aku waktu di Perth terakhir sebelum aku pindah itu kan, tadi aku bilang kan, aku mention kan aku mau pindah tapi nggak enak sama kenalan. Terus giliran udah bener-bener memantapkan hati, enggak, pindah, udah nggak betah nih sama orang yang di depan. Tapi terus si Koko itu datang, ceritanya jadi chef orang Indonesia. Ya udah, tambah lagi yang memberatkan, dia bujuk-bujuk, kamu jangan pindah, kalau kamu pindah Koko juga langsung pindah, ini Koko juga nggak betah. Lah, Koko baru berapa minggu udah nggak betah, ulah gitu kan. Dia dari seminggu 2 minggu pertama udah cekcok sama yang di rumah. Terus jadi dia tuh ceritanya kayak supporternya cuma aku gitu kan. Jadi dia nggak ngizin aku keluar. Terus aku bilang, ya udah kok aku bertahan tapi cuma sampai kontrakku habis ya kok, aku nggak mau perpanjang kontrak, jadi cuma sampai kontrakku habis dan mohon dimaklumi dan mohon diterima keputusanku, aku bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya kita deket kan. Jadi si Koko itu aku tanya, kok udah berapa lama di Australia, terus kesini pakai visa apa, kayak pakai apa dong. Terus dia bilang, oh saya kesini karena jadi chef. Oh jadi kesini karena jadi chef? Iya, karena sudah jadi chef di Indonesia, dia terus dapat kerjaan dia pengen coba gitu kan, waktu itu pengen coba untuk biar bisa pindah ke Australia, dia coba apply kerja dan ternyata dapat. Ya udah akhirnya dia dapat pindah ke sini. Terus ternyata karena mungkin si Koko memenuhi skill yang dibutuhkan kan, di Australia kan memang butuh banget tuh chef. Jadi kayaknya dia langsung gampang gitu dapat PR-nya, dia sama istrinya dapat gampang PR-nya. Istrinya orang Filipina apa Vietnam ya, lupa. Pokoknya orang Asia negara lain, bukan orang Indonesia. Dan dia bilang ke aku, Koko tuh, dia bilang Koko tuh bukan orang Indonesia, orang Australia sekarang. Hah? Oh, Koko jadi citizen? Iya. Hah? Serius kok? Koko give up nationality? Why? Aku langsung gitu kan, why? Karena kata dia, ya karena aku udah gak pernah balik ke Indonesia juga gitu. Kalaupun balik kampung, itu baliknya ke negara istri, bukan ke negara dia. Dia itu kalau balik pun itu cuma ketemu kakaknya. Dan ketemu kakaknya pun itu cuma kayak berapa tahun sekali gitu, nggak yang kayak rutin tiap tahun atau 2 tahun sekali, nggak. Bener-bener jarang banget ketemu kakaknya, cuma berapa tahun sekali. Jadi ya dia bilang memang nggak ada alasan untuk balik ke Indonesia, untuk punya properti di Indonesia. Jadi ya udah, dia ya juga udah punya rumah di Australia gitu kan. Dan kalau nggak salah istrinya punya rumah di Vietnam apa Filipina itu kan, tadi aku bilang, aku lupa lah, pokoknya di sana gitu. Jadi pokoknya setiap kali pulang pulang kampungnya tuh pasti ke tempat istrinya gitu. Ya udah akhirnya ya begitulah. Jadi beberapa orang memang give up nationality-nya karena beberapa alasan dan juga karena beberapa keuntungan juga sih. Terus aku juga kenal dari temen yang bukan orang Indo, tapi dia cerita dia punya teman Indo di Perth yang udah jadi citizen karena pertama dia punya 3 properti di Perth. 3. Satunya ini aku ditunjukin apartemen bagus banget, gila. Itu apartemen di Adelaide Terrace.
di pusat kota gitu, maksud aku deketnya KJRI. Terus apartemennya buang tinggi dan memang bagus banget tuh kayaknya apartemen elit. Terus sampai punya 3 apartemen kan, sampai punya 3 tempat tinggal, entah apartemen entah rumah tuh, pokoknya kan udah di kota gitu ya, maksud aku ya, kalau menurut aku udah sukses gitu kan. Terus hobinya jalan-jalan keliling dunia, jadi dia give up nationality, jadi citizen, karena alasannya simple, karena kalau dia Australian dia bisa ke banyak negara tanpa perlu visa. Sedangkan kalau orang Indonesia, kita kalau kemana-mana harus perlu visa dan susah lagi ngajuinnya kan. Sedih. Jadi itu salah satu alasan orang Indonesia give up nationality dan mereka milih untuk jadi citizen, gak jadi orang Indonesia lagi gitu. Dan itu kembali ke prioritas masing-masing ya. Oke, ada pertanyaan lagi apa enggak sebelum aku tutup? Oke, kayaknya segitu aja ya. Ini udah lama banget, 1,5 jam. Kalau misalnya kalian ketinggalan, tadi aku bilang ya kan, kalian silahkan nonton ulang. Ini nanti akan aku post di feed aku. Kalian bisa nonton ulang dan bisa kalian skip atau kalian percepat atau kalian mundurin, terserah. Pokoknya tadi aku udah bahas visa dari visa turis sampai ke jadi citizen. Jadi kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing, apa yang akan kalian apply, apa yang akan kalian ambil, kembali lagi ke diri masing-masing. Dan semoga live kali ini, video kali ini bermanfaat. Jumpa lagi di live berikutnya. Oh iya, mulai minggu besok aku sudah masuk ke roster yang agak aneh, yang modelnya kayak 2-3 hari kerja, 2 atau 3 hari libur, yang enggak stabil gitu, antara 2-3-2-2, 2-3-3-2 kayak gitu, enggak jelas. Dan kerjanya 12 jam sehari. Jadi aku bakalan nanti kasih tahu kalian akan live-nya di hari apa, karena mungkin enggak akan bisa setiap hari Minggu, karena mungkin di hari Minggu aku akan kerja 12 jam mungkin. Jadi nanti aku kabarin lagi aja kapan aku bisa live-nya. Stay tune terus di story-story IG aku dan di feed. Oke, bye bye, ciao, see you di next video.